Jadi sekali lagi saya tekankan ya, ini bukan pemalsuan barang, produk. Jadi lebih tepatnya adalah penyalahgunaan atas merek dan logo milik PT Bagafa Alam Semesta. Ya, Bang Ratman, agenda hari ini Gudang Polda dalam rangka apa, Bang? Terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suratman Usman Esra dari kantor Laras Ika Laopom. Yang pertama, yang kedua, di samping kanan saya ini ada Mbak kita yang cantik. Ya. Saya perkenalkan dulu, Ibu Angelina Septiani. Angelina Septiani ya, agak sulit menyebutnya. Tapi, nah beliau ini dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Bagafa Alam Semesta. Ya. Jadi pada pertemuan sore ini, pada rekan-rekan pers, wartawan, semuanya, kami ingin menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan penyalahgunaan merek milik klien kami. Nah, yang nanti kita akan ditentukan ya dalam hal tanya jawab ya. Jadi merek ini kolagen, yang saya flash logo ya. Nanti contoh seperti ini. Ini aslinya seperti ini ya. Tapi nanti detailnya akan kami sampaikan juga nanti ya satu-satu. Nah ini merek milik klien kami yang juga sudah terdaftar di Dirjen Haki Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi dalam perjalanannya ya juga ada merek-merek lain yang serupa dengan itu. Ya, ada penyalahgunaan merek yang dilakukan oleh tidak satu orang per orang, tapi juga ada korporasi. Ya, ada perusahaan-perusahaan yang juga menggunakan atau menyalahgunakan merek yang kami punya. Ini produk yang asli punya klien kami yang sebelah saya ini. Nah, ini yang banyak disalahgunakan. Ya, kenapa disalahgunakan pertanyaannya kan? Karena ini produk sangat laku di pasaran. Ya, bahkan ada yang daftarkan itu merek lain, produk yang dijual dari merek kita juga gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi pertanyaan yang paling simpel, kenapa mereka salah gunakan atau mereka palsukan? Karena memang produk ini sangat laku di pasaran, dan ini semua rekan-rekan semua di depan ini dari ujung situ sampai ke sini sampai ini barang yang diduga palsu. Ini kita ya. Nah, ini sertifikat yang telah kami dapatkan, artinya aspek legalitasnya udah tidak perlu lagi dipertanyakan. Ya, tercatat sebagai hak eksklusif dan hak klien kami ya, terhadap merek itu. Ini sebenarnya silakan dilihat. Ya, jadi rekan-rekan bisa mengambil gambar atau melihat sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Haki ya. Ya, itu tanggal 14 September 2021. Ini dalam proses penyidikan ya. Penyelidikan di Reskrimsus, dan mudah-mudahan nanti kalau hasilnya dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, nanti kami informasikan lagi kepada rekan-rekan, kita jumpa pers lagi. Terlapornya sebetulnya banyak sekali ya. Tadi seperti yang saya katakan tadi, itu banyak sekali, baik perorangan maupun korporasi. Salah satunya tadi ya, yang apa tadi yang ini, Ayu Jaya Lestari ya. Salah satunya itu. Total berapa? Gimana? Total pelaporan berapa? Sebentar satu. Ya, di Polda Metro di Metro Jaya. Ya, nanti insya Allah mungkin minggu depan kita akan ke Medan. Ya, kalau dikumulasikan ini angkanya luar biasa. Ya, saya kira fantastis ya. Angkanya sangat besar. Tapi secara pastinya, secara rigid belum kita bisa sampaikan ya. Kira-kira miliaran saya kira. Ya, itu miliaran bahkan puluhan miliar ya. Kalau dikumulasikan semua gitu. Nah, kenapa semua produk ini ada dugaannya ini menggunakan logo dan merek yang kita punya. Atau kita contoh satu ya, kita bacakan ini ya. Silakan Mbak dibacakan ini. Nah. Untuk barang bukti, untuk yang ini saya bacakan. Sudah? Ini ya. Nah. Barang bukti terkait dugaan persamaan atas merek dan logo dengan nama merek New Air, dengan produknya adalah sabun kolagen, diproduksi oleh CV Herlina Indah dengan nomor BP POS NA 1820 1204211, berdomisili di Jalan Raya Serang kilometer 13.8, kawasan pergudangan dan industri Tunas. Nah, untuk yang
Diduga adanya penyalahgunaan merek itu yang ini, sedangkan untuk yang aslinya yang ini. Yang asli yang kiri ya? Ya. Oh ini asli, betul. Tapi Asli. warnanya, warna bungkusnya atau apa? Yang Eh, buat beda ini? Bukan, dari segi logonya itu berbeda. Oh, segi logonya. Logonya betul. Jadi begini, isinya terus terang aja, masuk isinya kan, dari produk ini kan. Produk kami selama ini sebetulnya udah lulus uji ya. Jadi ini bagus dipergunakan, tapi yang lainnya kami nggak bisa pertanggungjawaban juga. Dan kami terus terang aja belum menguji secara laboratorium apakah isi daripada produk ini sama nggak dengan yang itu gitu. Tapi kenapa mereka menggunakan logo dan merek kita? Karena memang ini produk sangat laku. Nah itu logika sederhana, kalau produknya laku di pasar pasti dijiplak atau disalahgunakan mereknya gitu. Nah sehingga produk ini belum pernah ada keluhan atau apapun dari konsumen ya. Nah, karena udah mulai uji di BP POM dan sebagainya, dan sampai hari ini produknya tetap berada di pasaran. Nah karena berada di pasaran itu sedemikian masif ya dan laku barangnya, sehingga semua ini 1, 2, 3, 4, 5 ini memasukkan ini atau menyalahgunakan merek kita. Nah isinya insya Allah nanti coba kita masuk ke laboratorium saya kira ya. Yang kita poinkan adalah kan di mereknya Bu, gitu loh. Jadi mereknya itu ada memiliki kesamaan dengan logo kita. Logo kita betul. Gitu. Yang mereka daftarkan 701, sedangkan logonya itu mengambil dari logo kita. Oh, jadi yang satunya itu Logonya yang produknya 701. Iya. betul. Jadi gini. Produk palsu tulisannya 701, sedangkan kalau produk ibu tulisannya C. Produk asli tulisannya C ya. Tentunya tidak Oke. karena kita bukan Penyalahgunaan, oke. Tapi lebih ke kita fokusnya itu bukan ke produknya Bu, tapi lebih kepada penyalahgunaan logo sama mereknya. Merek, oke. Oh, Jadi bukan ke pencitraan ya? iya, Betul. jadi bukan ke produknya. Kita tidak mengatakan bahwa produk ini palsu gitu. Oh, oke. Tapi penjiplakan ya? Iya. Ya itu kalau benar Terkait tadi. di kayak intelektualnya lah gitu. Cipta gitu ya? Iya, hak merek. Nah, lalu mungkin saya tambahkan dikit ya. Kita kalau ada di pasar katakanlah ya mau cari produk ini kan mana ya contohkan yang lain. Contoh yang ini aja lah. Kan kita nggak bisa membedakan nih mana produk produk kita, mana produk orang lain. Atau kita nggak bisa membedakan apakah produk itu sama nggak sih gitu. Iya. Padahal kan beda gitu loh. Tapi seakan-akan disamarkan gitu, seakan-akan bahwa produk yang palsu, yang disalahgunakan ini seakan sama dengan produk ini. Karena masyarakat awam pikirnya sama aja gitu kan, produknya sama aja gitu loh. Akhirnya mereka kan tertarik untuk membeli, padahal ini beda gitu. Kalau masyarakat awam kan mungkin hanya tahunya oh sama aja gitu. Betul. Ternyata ada bedanya loh gitu. Kalau yang satunya belum BPOM? Yang mana? Kalau ini mereka udah BP POM. Jadi kalau contohnya aja yang merek ini yang didaftarkan adalah logo yang ini Bu, tapi tidak mengikuti yang ini. Nah, yang ininya adalah ada dugaan tuh mirip dengan kita punya. Gitu. Sehingga masyarakat sulit untuk membedakan gitu loh. Segera kita ajukan gugatan perdata, ganti rugi dan sebagainya ya. Makanya kita coba melakukan survei lagi di pasar gitu. Lalu mengidentifikasi siapa saja pelaku ya kita anggap menyalahgunakan merek yang kita punya gitu. Jadi nggak sesuai. Kalau daftarnya A maka produk yang di pasaran itu harus A gitu. Nah itu kami temukan. Dan ini pasarnya sangat masif sekali sekira dan akan terus banyak nih yang melakukan hal seperti ini gitu. Nah, kenapa kami konsen dengan itu dan peduli supaya masyarakat tidak dirugikan gitu. Karena ini mirip nih. Masyarakat nggak bisa bedakan mana yang punya kita yang benar-benar asli, mana yang palsu atau yang tadi logo merek yang disalahgunakan tadi. Jadi, dugaan pelanggaran terhadap penyalahgunaan merek tadi ada di pasal 100 ya dan pasal 102 Undang-Undang tentang merek. Nah, itu nanti kita bagi ini nanti bisa dikutip oleh kawan-kawan semua. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Adi ya, Pak Adi. Jadi saya mewakili untuk bicara Bu Angelina untuk jadi lebih jelasnya seperti ini. Ya. Lebih jelasnya adalah semua produk yang ada di sini itu resmi adanya. Ada pabriknya dan terdaftar di BPOM. Sedangkan kenapa kita melakukan laporan polisi itu adalah bukan pemalsuan ya, dugaan penyalahgunaan atas hak paten merek kami. Jadi yang dipakai mereka untuk mendaftarkan, saya kasih contoh satu, itu adalah berbentuk tulisan kolagen sedayu. Kolagen sedayu. Ini produk mereka. Ada tulisannya, kolagen sedayu. Ada BP POM-nya, ada alamatnya, ada PT-nya. Jadi, kenapa kita ini jadi barang bukti? Kenapa?
dikarenakan dia memakai logo dan merek kita. Jadi penyalahgunanya adalah C dan merek kita, logo. Bukan yang dipertanyakan bukan karena dia ini asli pabrik atau ada izinnya atau enggak. Jadi produk mereka ada izinnya, produk mereka ada BP POM-nya, resmi ada pabriknya. Tapi penyalahgunanya adalah di logo dan merek kami. Baru keluar satu. Dia nggak keluar, belum keluar benda-benda yang lain atau barang-barang yang lain, produk-produk yang lain. Hanya baru keluar sabun. Sedangkan di pasaran ditemukan orang yang sudah memakai logo dan merek kita itu berbentuk macam-macam. Selain sabun, ada serum, ada toner, ada bedak, dan bahkan ada dia punya apa itu namanya? Krem untuk naik ND. Nah, kremnya itu kita dapatin, kita udah tes lab dan di BPOM-nya sendiri udah melarang keras untuk peredaran krem C kolagen itu karena mengandung bahan merkuri. Impor masuk ke Indonesia dan berbahan dasarnya itu merkuri, pada saat digunakan oleh warga negara Indonesia akan mengakibatkan efek yang kurang baik untuk mukanya, kanker kulit, dan saya rasa udah diterangkan oleh pihak BPOM. Itu kita yang akan kena suspend karena apa? Itu merek kamu yang dipakai, gitu. Yang dicari pabrik ini. Nah, sedangkan mereka nggak peduli nih. Mereka hanya bikin pakai menggunakan merek kita. Kalau mereka ini sampai ada sesuatu yang istilahnya merugikan konsumen melapor ke BPOM akan melihat dari segi, oh ini merek siapa, logo siapa. Jadi yang didatengin itu adalah PT Bagapa, bukan yang lain. Nah itulah salah satu di mana bentuk kerugian kita selain materi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.